Kita adalah Pastor Adrian Runesi. Beliau dari Indonesia. Waktu dan kesempatan kami berikan Pastor Adrian sekaligus memperkenalkan diri dan keluarga. Dipersilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua, khususnya buat umat-umat Tuhan yang saat ini berada di Amerika. Kami di sini sekarang tepat pukul jam 9:30 ya, khususnya saya di Banyuwangi. Baik, perkenalkan nama saya Pendeta Muda Adrian Runesi. Saya berasal dari Kupang, tapi mama saya orang Batak ya. Bapak saya orang Kupang, mama saya orang Batak, jadi saya campuran. Kupang Batak ya. Jadi saya juga sudah diadat, kalau orang Batak bilang kan harus diadat ya. Jadi saya juga memegang marga Marpaung ya. Dan saat ini saya melayani di Jemaat Banyuwangi. Di Banyuwangi itu terkenal dengan Kawah Ijen. Jadi kalau saudara lihat di foto ini adalah Kawah Ijen ya. Ini adalah gugusan dari pegunungan yang ada di Banyuwangi. Kawah Ijen ini yang menarik adalah kawahnya berwarna hijau, lalu dia memiliki blue fire. Ya, jadi besok-besok kalau datang kembali ke Indonesia, boleh sempatkan datang ke Banyuwangi untuk melihat tempat ini ya. Di dunia hanya ada 2 tempat yang memiliki namanya blue fire ya. Jadi di kawah ini ada api berwarna biru ya, dikatakan api abadi ya. Satunya di Islandia, yang satunya di Indonesia. Makanya banyak sekali bule yang datang ke Indonesia untuk melihat blue fire yang ada di Kawah Ijen ya, karena tentunya biayanya mungkin lebih murah sehingga mereka datang ke Indonesia. Tetapi untuk mendapatkan pemandangan ini dan juga melihat blue fire itu memang agak sedikit membutuhkan waktu yang sangat-sangat banyak dan juga agak sulit ya untuk melihat blue fire. Tapi saya mau sampaikan bagi kita semua, kalau seandainya pun kita tidak bisa melihat blue fire di Kawah Ijen, silakan saja nyalakan kompor gasnya masing-masing, apinya juga berwarna biru. Baik, pada saat ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan. Terima kasih Bapak Simorangkir yang sudah menghubungi saya untuk dapat berbicara pada malam hari ini kepada kita semua, dan firman yang akan saya bawakan adalah merupakan firman dan juga kesaksian-kesaksian pelayanan saya selama khususnya di Banyuwangi selama tahun 2020. Baik, saya masuk dari sebuah cerita atau ilustrasi. Mungkin di antara kita ada yang tahu ini gambar bendera negara mana? Mungkin ada yang tahu? Ini adalah gambar negara dari Bolivia. Jadi di Bolivia. Baik. Ada sebuah cerita yang saya mau ceritakan dari negara ini, di Bolivia. Di Bolivia ini ada sebuah perjalanan yang sangat menarik dan tentunya sangat mengerikan. Dan perjalanan ini di daerah sekitar pegunungan Andes ya. Jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar hanya 70-an kilometer untuk sampai di daerah yang namanya La Paz, ya, khususnya dari daerah Chile ini. Sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi membutuhkan waktu yang begitu lama. Kenapa? Karena perjalanan di tempat ini seperti ini, saudaraku sekalian, ya, melewati akan pegunungan dan melewati akan pinggiran-pinggiran daripada gunung-gunung yang ada pada saat itu. Inilah kira-kira model perjalanan di tempat itu. Ya, lihat saudara, sangat mengerikan ya. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana ini kalau jalannya sempit, bagaimana nanti kalau ada mobil yang berpapasan, ya. Dan inilah kira-kira mungkin dari sebuah tempat ya yang difoto perjalanan yang ada di tempat itu. Sungguh mengerikan ya. Kelihatannya menarik tapi sungguh mengerikan ya. Bahkan di tempat ini dipasang juga apa? Ada salib ya, yang menandakan bahwa di tempat itu pernah terjadi kecelakaan ya, sehingga jalan ini dikenal dengan namanya death road ya. Jadi jalan kematian. Inilah kira-kira perjalanan yang mereka harus lalui ya di tempat ini,
lihat ada mobil yang mungkin ya bisa saja Pak tergelincir dan bahkan bisa Pak jatuh, dan banyak yang sudah meninggal di daerah perjalanan ini oleh karena apa? Mereka ketika naik kendaraan itu dan kendaraan itu jatuh ke dalam jurang tersebut. Dan yang menarik, saudaraku sekalian, supirnya pun ada juga wanita. Ya, jadi bukan hanya pria saja yang membawa kendaraan di tempat ini. Bahkan wanita pun, ibu-ibu pun membawa kendaraan itu. Ya, inilah contoh bagaimana ketika di jalan yang agak sempit, lalu berpapasanlah kedua truk. Ya, dan bagaimana mereka harus mengatur supaya truk ini bisa saling untuk melewati akan jalan ini. Ya. Ibu ini memiliki skill yang luar biasa ya untuk membawa kendaraannya. Pertanyaannya, kenapa mereka di tempat ini kok berani? Kok supir-supirnya berani bawa kendaraan di tempat ini? Ini jawabannya saudaraku sekalian. Ya. Rupanya di negara ini juga adalah penghasil ganja yang terbesar di dunia. Ya. Bahkan mereka membudidayakan ganja. Saudara bisa lihat di internet bagaimana negara ini membuat ganja, membuat kokain, heroin, dan sebagainya. Sehingga barang-barang seperti ini gampang sekali untuk digunakan, ya, ditemukan dan digunakan. Sehingga mereka memiliki keberanian untuk menjalani hidup mereka, bahkan untuk membawa mobil di tempat itu. Inilah contoh-contoh yang kita mungkin sudah tahu ya, narkoba yang ada di dunia ini. Saudara, sekarang saya tiba kepada foto yang selanjutnya. Ini adalah sebuah foto di daerah Tawangmangu di Solo. Jadi saya punya kebiasaan, saya punya hobi touring ya dengan motor. Ya, jadi waktu itu saya perjalanan dari Surabaya ke Semarang dulu dengan motor, lalu habis dari Semarang ke Solo, lalu pulang lagi mau kembali lagi ke Surabaya tapi melewati yang namanya Tawangmangu, lalu tembus nanti di Magetan, Poncol, lalu tiba kembali yang namanya di Surabaya. Sebuah jalan yang menarik, saudara. Ketika saya berjalan di tempat ini, saya rasa kok jalan ini menarik ya. Tapi saudaraku sekalian, ketika saya mengambil foto ini, saya menggunakan drone, saya foto tempat ini, saya lihat sepertinya rata, saudara. Ya, sepertinya rata tempat ini. Padahal sebenarnya tempat ini adalah sebuah tempat pegunungan, di mana kendaraan itu dari jembatan itu mereka naik melewati tempat ini ya, melewati akan perkebunan ini. Nah, lihat tujuannya lurus. Ya, kalau kita lihat gambar ini terlihat sepertinya rata. Dan kita akan berkata, ini kan lurus. Kenapa kok jalannya dibikin tikungan-tikungan? Kan sebenarnya bisa saja, saudara. Tetapi saudaraku sekalian, karena ini adalah tempat pegunungan, sehingga tidak bisa dibikin jalan yang hanya lurus, karena kendaraan itu tidak akan mampu menaiki tanjakan ini, sehingga dibuatlah tikungan supaya ada haluan sehingga kendaraan itu bisa melewati tempat ini. Inilah kira-kira contoh perjalanan yang ada di daerah Tawangmangu yang saya coba jalani pada saat itu ya. Tikungan ya demi tikungan melewati daerah sebuah pegunungan ya, ini di kaki Gunung Lawu. Nah, pada saat ini judul pembahasan yang saya mau bawakan adalah lurus tapi berliku-liku. Saudaraku sekalian, kita semua mempunyai tujuan yang lurus. Tetapi untuk mencapai tujuan itu harus melewati lika-liku perjalanan hidup. Contoh saudara, mungkin bagi kita yang saat ini mungkin mau pergi ke tempat pekerjaan kita, mungkin kita mau pergi ke sekolah, ke gereja. Kalau kita lihat di GPS, lurus, oh gampang nih, cepat. Tapi ketika saudara mau tiba di tempat tujuan, saudara harus lewati jalan yang ada. Karena saudara tidak bisa hanya ikut GPS itu lurus, maka saudara akan tabrak rumah-rumah orang. Saudara harus ikuti perjalanan itu. Ya, walaupun tujuannya lurus, tapi saudara harus dulu belok ke kiri, belok ke kanan, ya. Lalu belok lagi ke kiri, lalu lurus, belok lagi ke kanan, dan seterusnya. Lihat saudara, tujuan kita lurus, tapi harus dilalui dengan lika-liku kehidupan. Alkitab berkata, di dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Alkitab sudah katakan ada jalan yang orang pikir lurus, tapi ujungnya menuju maut.
Artinya saudara, jalan kehidupan kita bukan berarti harus apa? Melewati jalan yang lurus, mulus-mulus saja. Tetapi harus melewati perjalanan yang apa? Penuh dengan liku, ya, lika-liku, ya, tanjakan, ya, bahkan menurun. Kita harus lalui semua itu. Saya mau katakan dari awal, berbicara tentang lurus itu adalah prinsip rohani. Saudara dan saya harus memiliki prinsip rohani yang lurus. Tetapi untuk mencapai prinsip rohani itu, saudara harus melewati berliku-liku perjalanan, tantangan-tantangan hidup. Saat ini, saudaraku sekalian, saya melayani di daerah Jawa Timur, di Konferensi Jawa Kawasan Timur, tepatnya saya melayani di Banyuwangi. Nah, Banyuwangi itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terletak di ujung paling timur, ya, di peta dari Pulau Jawa ini, ya. Jadi saya tinggal di daerah Banyuwangi. Kalau menyeberang ke Bali hanya butuh waktu sekitar 1 jam dengan ferry untuk sampai di Bali dari khususnya Banyuwangi. Nah, saya tinggal di Banyuwangi. Nah, saya tinggal dan saya melayani di daerah Banyuwangi ini sudah dari tahun 2019, jadi sudah hampir ya 2 tahun lebih saya melayani akan di tempat ini ya, di konferensi ini. Nah, jika kita perbesar akan peta ini, kira-kira inilah wilayah pelayanan saya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saat ini saya melayani di Jemaat Asem Bagus, Banyuwangi dan SCS Muncar yang terletak di Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo, saudara. Saya tinggal saat ini di Banyuwangi sebagai titik tengah untuk melayani di Jemaat Asem Bagus dan juga Jemaat SCS Muncar yang baru saja diorganisir. Jarak gereja di Banyuwangi ke Asem Bagus itu 70 km dan Banyuwangi, ya, Asem Bagus Banyuwangi itu 70 km dan Banyuwangi ke SCS Muncar itu 58 km. Namun perjalanan perlawatan yang harus saya lalui adalah sepanjang ya kurang lebih 100-an kilometer ke daerah-daerah selatan Banyuwangi dan juga Pak di daerah Kabupaten Situbondo. Jadi kalau lihat peta ini dari Pulau Jawa maka akan dipotong bagi 2. Inilah wilayah pelayanan saya dari Kabupaten Situbondo sampai Banyuwangi hingga ke selatan. Ya, nah di dalam perjalanan ini sungguh apa? Banyak tantangan yang saya harus hadapi karena ini adalah perjalanan lintas nasional ya, tentunya karena ke Bali, ke Jakarta dan semua melewati perjalanan-perjalanan yang saya lewati ya, menggunakan dengan sepeda motor ya. Tentu melelahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya menikmati semua itu dengan cara apa? Ketika saya melawat, maka biasanya yang saya lakukan saya sambil jalan-jalan. Ya, saya sambil berwisata ya, karena tidak mungkin saya melayani, saya melawat lalu perjalanan sudah 100 km saya langsung pulang. Tentu sebelum saya tiba di sana ya mungkin saya menikmati dulu alam yang menarik, alam yang segar, ya. Lalu saya melawat, setelah itu saya pulang lagi ke mana? Banyuwangi. Walaupun ada di tempat pelayanan saya ini ada 3 pastori, tetapi saya tinggal di Banyuwangi karena saya di titik tengah sehingga sewaktu-waktu saya bisa Pak melayani ke Jemaat Asem Bagus ataupun jemaat di SCS Muncar ya. Beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang mungkin berbicara juga di sini, namanya Pendeta Bunda Billy Nenotek. Saat ini dia melayani di jemaat SCS Muncar, boleh membantu saya untuk melayani di jemaat SCS Muncar karena memang kondisi dan juga jarak yang memang juga sangat jauh sehingga dibutuhkan pelayan yang juga dapat membantu tempat ini. Jadi inilah kira-kira gambaran daripada pelayanan saya di tempat ini. Di tahun 2020 kita tahu bagaimana COVID-19 masuk di dalam negara kita. Dan pada saat ini saudara saya ingin menyampaikan pengalaman pelayanan saya selama di tahun 2020 yang saya alami ketika saya melayani di jemaat-jemaat yang saya layani dan ternyata terdampak COVID-19. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan tempat yang jauh-jauh seperti itu saya harus layani dengan cara protokoler COVID-19. Jadi yang saya buat adalah, karena kami tidak buka gereja, maka yang saya buat adalah saya berbakti dari rumah ke rumah. Jadi saya berangkat dari Banyuwangi, saya ke Kabupaten Situbondo, Jemaat Asem Bagus, saya masuk dari rumah ke rumah. Tidak lama, saya membawakan firman, lalu saya berdoa. Dan itu yang saya lakukan setiap. Begitupun nanti di Muncar, begitupun di Banyuwangi. Jadi pada saat itu yang saya lakukan adalah satu sahabat saya di Banyuwangi, nanti sahabat depannya saya di Asem Bagus, sahabat depannya lagi di Muncar. Jadi selalu bergantian ya, 3 akan
jemaat yang saya harus layani pada saat itu. Tentu banyak sekali tantangan. Selama ini kalau kita bergereja, ya di gereja. Tapi kali ini COVID-19, sedangkan anggota itu apa? Jauh-jauh. Jadi saya biasanya mulai pelayanan itu dari mulai hari Kamis malam. Dari Kamis malam saya sudah mulai pelayanan, Jumat, Sabat, tutup Sabat, hari Minggu. Ya, saya harus lakukan itu karena tempat yang juga apa? Berjauh-jauhan. Inilah kira-kira gambaran foto daripada jemaat Banyuwangi, gereja yang tidak besar, gereja yang kecil, dan ini adalah gereja yang pertama yang ada di ujung Pulau Timur, di ujung timur dari Pulau Jawa. Ya, ini namanya jemaat Banyuwangi. Anggota jemaatnya juga beraneka ragam dari orang Jawa, ada juga orang Batak, ada orang Chinese, ya, dan juga dari suku-suku yang lainnya, Manado dan sebagainya, ada di jemaat ini. Jemaat ini sebenarnya tidak terlalu banyak, jumlah keanggotaan yang sebelumnya ada sekitar 80-an, tapi sekitar hampir 20-an, ya 30 tidak ada di Banyuwangi karena mereka berada di luar kota, baik di Bali dan juga di berbagai tempat, ya, jadi tidak ada di tempat. Inilah kira-kira gambaran jemaat Banyuwangi bersama dengan cabang sekolah sahabat SES Muncar sebelum cabang sekolah sahabat Muncar diorganisir menjadi jemaat. Ini ketika kami ada kebaktian sahabat gabungan pada saat itu dan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Raymond Lohonoman. Di foto kami pada saat itu tidak banyak. Inilah umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Banyuwangi. Nah, ketika kami di tahun 2020 kita semua mengalami suatu masalah, yaitu wabah COVID-19 di bulan Maret akhir, khususnya di Indonesia. Kita bingung, saudara. Gereja harus ditutup, kita tidak bisa berbakti di gereja, ya. Gereja harus ditutup untuk sementara waktu karena dilarang untuk apa? Mengumpulkan akan massa yang banyak untuk berbakti. Akhirnya yang kami buat adalah kami perbaktian dari rumah ke rumah. Yang menarik, pada saat itu ada seorang wanita, dia adalah seorang Muslim, dia adalah orang suku Osing, suku asli Banyuwangi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di Banyuwangi ini ada juga namanya suku Osing. Jadi kalau saudara ke Kabupaten Situbondo itu banyak orang Madura. Jadi dari Pulau Madura mereka datang ke Kabupaten Situbondo dan mereka lah menjadi suku yang ada di situ. Ya, saya tanya, apakah ada mungkin orang suku asli Situbondo? Tidak ada. Semua rata-rata orang Madura lalu orang Jawa. Tapi kalau di Banyuwangi ada yang namanya suku Osing. Orang Osing ini, saudaraku sekalian, mereka tidak suka berbaur dengan banyak orang, ya. Jadi di Banyuwangi ini ada Madura, ada Jawa, dan juga ada orang suku Osing. Nah, orang Osing ini mereka tinggal di daerah agak pedalaman, di kaki gunung. Jadi mereka kurang berbaur dengan dengan orang-orang Jawa ataupun Madura. Mereka suka dengan kelompok mereka, komunitas mereka sendiri, ya, suku Osing. Bahkan mereka ini pun lebih suka kalaupun menikah di antara sesama suku mereka. Jarang sekali mereka mau menikah dengan orang Jawa. Kalaupun sudah menikah dengan orang Jawa, maka mereka harus tinggalkan tempat mereka dan mereka keluar dari kampung. Namanya suku Osing. Nah, orang-orang dari suku Osing ini, walaupun mereka sudah beragama Muslim, tapi mereka masih memegang mistik, ya, mungkin ya dukun-dukun dan sebagainya. Sehingga di Banyuwangi terkenal dulu dengan kota santet, ya. Bahkan saudara di Banyuwangi ini, ya, mau dibikin juga ada festival santet. Jadi saya juga bingung juga, saudara, kalau festival santet itu nanti kira-kira modelnya seperti apa, ya. Tapi itu sudah sempat didengungkan, saudara. Walaupun banyak juga pihak-pihak yang menolak itu. Tapi itulah kebiasaan orang-orang dari suku Osing. Ketika kami belajar, ya, hari Sabat dari rumah ke rumah, kami tidak bisa membuka gereja. Lalu ada seorang wanita Muslim dari suku Osing, dia datang untuk berbakti bersama dengan kami. Pada saat itu dia punya masalah problem dari keluarganya. Dia dibenci, dia dihina, dikucilkan dari keluarganya. Lalu suatu saat dia mengenal akan ibu ini, namanya keluarga Jamilena bersama dengan anaknya. Keluarga ini adalah keluarga dari anggota gereja kita, dan mereka ini sebenarnya tidak mengenal. Tapi pada suatu saat wanita ini dia pergi ke suatu tempat di Pelabuhan Ketapang, itu pelabuhan untuk menyeberang ke Banyuwangi. Dilihat wanita ini sepertinya pikirannya kosong, tidak tahu mau kemana. Lalu akhirnya diajaklah oleh keluarga ini untuk ke rumah mereka. Lalu disitulah mereka mulai
wanita ini mulai dirawat, ya, diberikan makan, diberikan tumpangan. Lalu wanita ini dia lihat, kok ada sebuah buku di rumah ibu ini. Dia lihat, oh ternyata Alkitab. Ketika dia baca, kok rasanya enak, dia bilang. Lalu dia suka baca buku Amsal, Mazmur, karena itu kan kata-kata motivasi. Ya, akhirnya dia mulai baca. Lalu ibu ini katakan, oh kami ada kebaktian dari rumah ke rumah. Lalu wanita ini pun ikut. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, dia tertarik, dia dengar. Lalu pertemuan pertama, sahabat selanjutnya dia dengar. Lalu akhirnya dia katakan, kok enak ya belajar Alkitab? Dia katakan seperti saudara. Kenapa dia bilang? Kita belajar Alkitab, tapi kok tidak ada seperti janji-janji, dia bilang. Janji-janji yang ada seperti yang ada pada kaum muslim, ya. Mungkin mayoritas, mungkin seringkali mereka gunakan janji. Kalau kamu memberikan sedekah, kamu akan kaya, kamu ini. Tapi kok di gereja ini kita belajar Alkitab, malah kita dikasih tantangan. Ya, kita dikasih tantangan bagaimana menghadapi wabah virus corona, bagaimana kita menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Lalu dia mulai berpikir. Lalu akhirnya kami pun mulai belajar Alkitab secara khusus dengan wanita ini. Kami akhirnya belajar dengan rutin, belajar akan Alkitab, dan saya tidak punya background, saya tidak punya keahlian untuk mengajar menggunakan Al-Quran. Saya sangat buta sekali, saya tidak bisa. Yang saya bagikan apa? Alkitab saja. Dan dia terima itu, dan dia belajar itu. Ya. Lalu dia sampaikan, oh saya di Muslim seperti ini. Saya bilang, oh iya kalau kami di gereja, khususnya orang Kristen seperti ini. Ya. Saya sampaikan seperti itu apa adanya. Akhirnya kami belajar dan belajar. Hingga akhirnya, di bulan Juni, dia minta untuk dibaptis. Dia sudah gelisah, saya pengen dibaptis. Saya bilang, tunggu dulu, kita belajar dulu. Dan pada akhirnya, saudaraku sekalian, saya katakan, pokoknya Mbak harus belajar dulu Alkitab. Ya, saya tidak mau buru-buru untuk dibaptis. Akhirnya, kami pun membuka di bulan Juli membuka gereja. Dan ini adalah petugas-petugas ya dari kecamatan, kabupaten, ya dinas kesehatan, dari polisi Pamung Praja, dari kepolisian semua. Jadi kami di Banyuwangi itu memang sangat ketat untuk membuka gereja. Jadi didata dulu siapa mau buka gereja, lalu tunggu dulu dapat sertifikat. Oh, gereja ini sudah layak untuk dibuka kembali untuk berbakti. Akhirnya kami buka gereja. Dan akhirnya wanita ini saya bilang ayo kita ke gereja dulu. Nah, pada saat itu kenapa saya belum mau mengizinkan dia untuk dibaptis? Karena dia belum melihat bagaimana umat-umat Tuhan yang ada di dalam gereja, saudara. Karena mohon maaf, seringkali yang terjadi adalah banyak orang mau dibaptis, tapi ketika dia masuk ke gereja dan dia lihat faktanya, loh, ternyata kok begini ya umat-umat Tuhan. Akhirnya imannya jadi lemah. Dan besok-besok setelah baptis tidak mau lagi ke gereja. Tapi saya katakan dia, setelah belajar, masuk dulu ke gereja, nanti sekian bulan, setelah masuk ke gereja, lihat dulu bagaimana, kalau benar-benar yakin, baru dibaptis. Akhirnya dia masuk ke gereja, dia lihat, setelah sahabat pertama, kedua, ketiga, dia sudah mengenali ternyata orang-orang yang ada di gereja, oh seperti ini dan seperti ini. Dia sudah lebih mengenal. Dan pada akhirnya, saudara, di bulan November akhir, wanita ini dibaptis. Luar biasa. Saya kadang-kala berpikir, saudara, bagaimana penginjilan di era COVID-19 ini. Kita mau keluar, dibatasi. Tidak sembarang bertemu dengan orang lain. Ya, tetapi saudara, Tuhan menggunakan begitu banyak cara. Ketika kita tidak bisa keluar untuk memberitakan firman Tuhan itu, ternyata Tuhan akan menuntun orang-orang itu datang ke gereja dan mencari kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan itu punya cara yang luar biasa, saudara. Ketika kita mungkin di saat kita lemah, kita tidak bisa memberitakan kabar firman Tuhan itu, Tuhan akan tuntun mereka datang kepada kita dan kita akan menyampaikan firman Tuhan. Walaupun ingat, kita harus memberitakan kabar firman Tuhan itu ketika kita memiliki waktu itu, saudara. Puji Tuhan, saat ini dia sudah menjadi anggota daripada gereja Majelis Mereka Ketujuh, dan dia adalah orang pertama dari suku Osing yang menjadi orang Advent. Saudara bisa cek. Di dunia ini belum ada orang Osing yang menjadi orang Advent, baru dia sendiri. Kalaupun ada yang lain, itu ya orang Jawa yang tinggal mungkin di Banyuwangi. Tetapi dia adalah orang pertama dari suku Osing yang menjadi orang Advent. Saya tiba kepada kesaksian yang selanjutnya.
Tadi itu untuk Jemaat Banyuwangi. Nah, yang kedua, ini adalah dari juga Jemaat Banyuwangi, yaitu khususnya di cabang Sekolah Sahabat Muncar, ya, di Jemaat Banyuwangi. Jadi Jemaat Banyuwangi ini membuka sebuah cabang sekolah sahabat, namanya adalah Sekolah Sahabat apa? Muncar. Jaraknya itu sekitar 58 kilo dari Gereja Banyuwangi. Alasan kenapa mereka diorganisir menjadi sebuah jemaat karena memang jarak yang sangat jauh. Bayangkan mereka setiap Sabat harus datang, membutuhkan waktu yang jauh, dan mereka juga sudah mulai banyak. Sehingga kami pun berkomitmen untuk menjadi cabang Sekolah Sahabat Muncar, menjadi jemaat Muncar. Tetapi saudara, tentu semua itu ada tantangan. Di tahun 2020, khususnya ya, maaf, dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga tahun 2020, mereka ini berbakti di sebuah tempat di apotik. Ya, apotik ini adalah milik daripada anggota jemaat Bapak Dr. Pipit Isnardi. Jadi mereka berbakti di tempat ini, dari sahabat ke sahabat, berbakti di tempat ini. Hingga akhirnya kami butuh untuk tempat untuk beribadah. Dan akhirnya kami mendapatkan sebuah tanah untuk dibangun sebuah gereja. Nah, ada yang menarik dari cerita ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang menarik adalah tanah ini dari awalnya mau dihibahkan ke gereja untuk dibangun gereja. Tetapi tanah ini memiliki masalah, yaitu sertifikat tanahnya hilang. Sehingga akhirnya dari pihak gereja dan juga pihak keluarga akhirnya ya mereka ya berdiam diri, tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Ya, dulu keluarga ini sudah janjikan untuk memberikan tanah, tapi sertifikatnya hilang sehingga dari gereja apa? Mungkin ya jadinya pasif, tidak bisa. Dan pada saat itu, ketika cabang ini saya katakan, ayo kita organisir menjadi jemaat, kita bangun gereja. Saya ingat saudara, ada salah satu anggota, ya, katakan seperti ini, sudah Pak Pendeta, nggak usah kita organisir jemaat, nggak usah kita bangun gereja, sampai Yesus datang kita jadi cabang Sekolah Sahabat pun tidak apa-apa. Saya waktu mendengar itu rasanya sepertinya lemas, saudara. Ya biasa, saudara, kita ada tujuan yang bagus, tapi kadang-kala ada juga tantangan. Saya katakan tidak, kita harus apa? Maju. Lalu saya mulai berpikir bagaimana Tuhan supaya di tempat ini bisa dibangun apa? Sebuah gedung yang bisa digunakan untuk tempat beribadah. Akhirnya saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan menjawab doa saya. Suatu saat ditempatkanlah seorang polisi di Kabupaten Banyuwangi ini sebagai yang menjabat sebagai Wakapolres. Namanya Bapak Andi Yuda Pranata Siboro. Beliau ini adalah Wakapolres yang ada pada saat itu. Dia ditempatkan, dia seorang Advent. Lalu dia menjadi anggota gereja. Lalu saya menceritakan perihal mengenai tanah ini. Lalu dia bilang, Pak Pendeta maju, 80% jadi. Saya katakan, baik Pak. Lalu saya mulailah, ya saya tidak lagi malu-malu, saya datang ke anggota yang dulu mau pernah hibah. Saya bilang, keluarganya namanya keluarga Papi Cipto, saya bilang, Papi, Mami, apa jadi mau kasih tanah itu? Kalau jadi, saya akan sampaikan kepada Bapak Wakapolres untuk membantu. Akhirnya saudaraku sekalian, puji Tuhan, dulu tanah ini sangat sulit sekali untuk apa? Diurus untuk penerbitan sertifikat yang baru. Tapi ketika Bapak polisi ini datang, saya ceritakan, lalu akhirnya Bapak polisi ini apa? Membantu. Dan puji Tuhan, saudara, dalam waktu hanya sekitar 6 hari, surat tanah yang baru apa? Jadi. Akhirnya saya undanglah dari apa? Conference untuk datang. Lalu datang, kami bertemu di notaris, kami urus, dan puji Tuhan, tanah ini sekarang sudah atas nama Gereja Masih Advent Hari ke-7. Ya. Dan waktu itu datanglah pendeta Leo, ada pendeta Binsar Sagala, sekretaris daripada Uni Barat, dan juga ada pendeta Kristiono adalah sebagai sekretaris Konferensi Jawa Barat Timur. Datang, kita mengurus, dan tanah ini akhirnya Pak, menjadi milik daripada gereja. Bagaimana dengan uang? Uang kita cari, saudara, kita cari dana, dan puji Tuhan, akhirnya dapat, dan pembangunan itu apa? Jadi, dan saat ini saudara, sudah seperti ini bangunannya, ini foto yang lama, tapi sekarang sudah apa? Jadi. Dan saudaraku sekalian, akhirnya di tahun 2020 itu juga saudara, kami mengerjakan bangunan ini, dan akhirnya saudara, Pendeta Leo bersama dengan pimpinan-pimpinan datang, melihat, mengevaluasi apakah cabang Sekolah Sahabat ini layak untuk menjadi jemaat, dan puji Tuhan,
akhirnya diorganisir menjadi jemaat yang ke-75, yaitu Jemaat SYS Muncar. Kenapa disebut Jemaat SYS Muncar? Karena SYS ini adalah pemilik daripada tanah itu, ya. Mereka adalah orang yang memang cukup berada, mereka memiliki pabrik ikan sarden yang ada di Indonesia ini. Inilah keluarga itu, keluarga Papi Cipto bersama Mam Cipto, ya. Mereka yang memberikan apa? Tanah itu kepada kami. Nah, SYS itu adalah nama perusahaan mereka, Sumber Jala Samudra. Jadi saudara, kalau di Indonesia ikan-ikan sarden yang ada di Indonesia ini, yang di mana-mana itu sebenarnya salah satunya adalah apa? Milik dari mereka, mereka yang kelola. Ini adalah anggota gereja. Tetapi saudara, ketika gereja ini sudah diorganisir, ya, umat-umat Tuhan ini sudah diorganisir menjadi jemaat, bahkan gerejanya pun kami sudah dirikan, ada lagi masalah. Apa masalahnya? Anggota kami ini, saudara, mereka terkena COVID. Dan akhirnya mereka juga meninggal pada tahun 2020 setelah gereja ini, jemaat ini diorganisir, dan gereja sudah berdiri, ya, bangunan itu sudah berdiri, dan mereka saat ini sudah tidak ada lagi, ya, hanya dalam waktu sebulan, saudara. Saudaraku sekalian, kita tidak tahu apa maksud Tuhan, ya, tapi kita berharap suatu saat kita boleh bertemu dengan orang-orang yang terkasih, yang sudah lebih dahulu beristirahat dari kita. Dan akhirnya, saudara, di Jemaat SYS, di jemaat ini di Banyuwangi sudah berdiri 2 jemaat, ya, Jemaat Banyuwangi sebagai pusat, dan yang kedua Jemaat SYS Muncar. Ya, doakan supaya pekabaran di tempat ini boleh apa? Semakin maju. Dan inilah keluarga saya, saudara. Saya masuk ke kesaksian yang ketiga, kesaksian secara pribadi saya. Ini keluarga saya. Ini bapak saya, ya, berasal dari suku dari Kupang, Amarasi. Mama saya Boru Batak, Boru Situmorang. Bapak saya Marga Runesi itu dari Kupang. Ya, bapak saya saat ini melayani sebagai pendeta juga. Jadi saya anak pendeta juga. Bapak saya melayani di daerah Kupang, khususnya di Amarasi. Ini adik saya yang kedua. Saat ini dia di Maluku sebagai seorang perawat, melayani di pedalaman-pedalaman di Pulau Seram. Dan adik saya yang ketiga saat ini berkuliah di UNES, jurusan farmasi. Ya. Kami 3 bersaudara, saya anak pertama. Ya, inilah keluarga saya. Dan ini adalah istri saya. Istri saya ini Boru Sihombing. Dia berasal dari Medan, dan kami sudah mengenal memang dari universitas, ya, dari tempat kami berkuliah di UNES. Ada yang saya mau saksikan dari pengalaman saya. Di mana ketika kami sebelum menikah, rencana kami tanggal 12 Oktober itu 2020 kami akan menikah. Dan kami sudah rencanakan itu, sudah persiapan itu dari tahun 2019, ya. Kami sudah persiapan. Tetapi saudaraku sekalian, ternyata Tuhan berkehendak lain. Ketika kami sudah merencanakan dengan baik, dengan matang, ternyata di bulan Agustus, ya, calon istri saya ini apa? Terkena COVID-19. Padahal calon istri saya ini waktu itu dia bekerja di Jakarta, dia jarang sekali keluar dari apa? Kosannya. Sebulan pun dia keluar palingan hanya 2 kali. Itu pun untuk belanja kebutuhan makanan. Tapi dia harus apa? Ya, Tuhan izinkan dia harus terkena COVID-19. Sehingga dia harus diisolasi secara mandiri, diisolasi di Wisma Atlet selama 1 bulan. Selama 1 bulan dia harus dirawat di apa? Wisma Atlet di Jakarta. Oleh karena dia positif COVID-19. Saudaraku sekalian, bagi saya itu sangat apa? Berat sekali. Kenapa? Saya di jemaat, saya mau apa? Organisir jemaat, saya harus butuh apa? Ekstra waktu pikiran supaya bisa bagaimana tanah itu jadi, bagaimana gereja itu jadi, ya, khususnya ya, bangunan itu jadi, bagaimana jemaat itu harus jadi. Dan ketika saya berharap saya ingin untuk menikah, dan juga anggota-anggota mengharapkan saya memiliki seorang istri, seorang pendamping, ternyata saudara, ya, gagal, batal. Akhirnya saudaraku sekalian, ya sudahlah. Pada saat saya tahu calon istri saya sudah COVID, ya sudah. Saya juga tidak bilang, saya tidak bisa paksakan bahwa Oktober harus menikah, karena butuh waktu untuk apapun. Banyak sekali pergumulan yang harus apa? Saya hadapi. Pergumulan jemaat saya harus pikirkan. Pergumulan pribadi pun saya harus pikirkan, saudara. Sehingga akhirnya Bapak Ibu saudaraku sekalian, ya, kami berdoa, kami bergumul, dan puji Tuhan. Akhirnya Tuhan berkehendak di bulan November akhir,
Ya, dalam waktu hanya sekitar hampir 3 minggu atau 2 minggu, barulah kami tentukan bahwa kami akan menikah di tanggal 22 Desember. Dan puji Tuhan, saudara, akhirnya di tahun 2020, tanggal 22 Desember, kami menikah di Tebing Tinggi, ya, di Sumatera Utara. Dan yang menarik dari cerita ini, sebelum kami menikah pun banyak sekali tantangan. Seharusnya pendeta yang memberkati kami adalah seorang ketua daerah yang ada di daerah Sumatera. Tapi ketika pendeta ini yang kami minta untuk memberkati kami dalam pernikahan kami, ternyata pendeta ini mengalami apa? Penyakit. Kena COVID-19, saudara. Bingung lagi cari pendeta. Akhirnya diutuslah waktu itu sekretarisnya. Ternyata, saudara, sekretarisnya pun positif lagi. Akhirnya kami putuskan, orang tua saya sendiri, bapak saya lah yang apa? Memberkati pernikahan kami. Dan sungguh luar biasa, itu adalah suatu kebanggaan, khususnya bagi saya secara pribadi ketika orang tua saya sendiri yang apa? Memberkati pernikahan kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kami sehingga perjalanan itu, sehingga acara pemberkatan pernikahan kami apa? Berjalan dengan lancar. Saudara, ketika kita punya prinsip rohani, ketika kita punya tujuan yang lurus, saudara, banyak sekali tantangan yang saudara dan saya harus hadapi. Padahal tujuan-tujuan kita itu baik. Tujuan-tujuan kita itu rohani. Tapi harus banyak tantangan yang saudara dan saya harus apa? Alami. Di saat tantangan datang, mungkin ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan seperti ini, saudara. Jika orang baik mengalami hal yang menyenangkan, kita menyebutnya wajar. Oh, dia kan setia sama Tuhan. Dapat yang baik, wajar. Jika orang jahat mengalami hal yang pantas, jika orang jahat mengalami hal yang buruk, kita menyebutnya pantas. Iyalah dia jahat, nggak setia sama Tuhan, dapat kutuk. Ya memang itu sudah itu. Tapi ketika orang jahat mengalami hal yang baik, kita menyebutnya apa? Tidak baik, tidak adil. Saudara, kadang-kadang kita seperti ini, saudara. Kita baik, kita dapat yang baik, oh itu wajar. Ketika seorang yang jahat mendapatkan sesuatu yang buruk, kita bilang, oh itu pantaslah, sesuai. Jika orang jahat mengalami hal yang baik, kita akan menyebutnya apa? Tidak adil, saudara. Tapi bagaimana ketika orang yang baik, orang yang setia, mendapat hal yang apa? Tidak baik. Tapi kembali lagi saya ingatkan, saudara. Kita harus punya tujuan yang lurus, prinsip rohani. Walaupun kita harus lalui itu dengan apa? Lika-liku tantangan hidup. Gereja kita memiliki standar prinsip. Inilah yang kita bisa apa? Kita pegang, yaitu Alkitab, buku Roh Nubuat atau tulisan-tulisan Ellen White, dan juga punya apa? 28 doktrin. Inilah dasar daripada gereja kita yang bisa kita apa? Ambil, kita gali dari apa? Buku-buku ini sehingga dapat memperkuat iman kerohanian kita. Nah, saudaraku sekalian, di akhir ini saya memberikan sebuah ilustrasi pengalaman hidup saya. Jadi saya ini punya hobi untuk naik gunung. Jadi saya sangat suka sekali naik gunung, hiking. Ya. Nah, ada pengalaman yang saya mau ceritakan dari ketika seseorang itu mendaki sebuah gunung. Saudara. Ini adalah gambar Gunung Raung. Gunung Raung ini ada di Kabupaten Banyuwangi. Ya. Jadi Gunung Raung adalah gunung yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan gunung ini adalah gunung yang tertinggi, khususnya di gunung tertinggi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, 3.400 sekian. Nah, untuk mendaki akan puncak gunung ini, saudara, ketika saya mendaki gunung ini, kira-kira inilah medan perjalanannya. Kami harus menyusuri akan tebing, ya, butuh waktu perjalanan sekitar 3 hari. Perjalanan ke tempat ini membawa air dari bawah karena di atas gunung ini tidak ada sumber air. Lalu pada saat mau ke puncak, maka kami harus menggunakan apa? Alat-alat pendakian gunung seperti ini, ya, panjat tebing, saudara. Kami harus naik seperti ini, dan inilah kira-kira jalannya, saudara. Itu bayangkan itu seperti punggung kuda. Salah langkah, saudara, jatuh ke jurang. Dan kalau sudah jatuh ke jurang, waduh, sudah sangat sulit untuk mengapa? Evakuasi. Inilah gambar yang saya coba ambil pada saat itu, video yang saya ambil. Inilah gambaran daripada apa? Mendaki gunung. Dan tapi saudara, ketika mendaki gunung ini banyak sekali tantangan. Tetapi sukacitanya adalah ketika sampai di gunung ini, di puncak, kita akan melihat sunrise. Kita akan melihat matahari itu apa? Terbit. Sebenarnya orang naik gunung itu, saudara, yang dicari hanya untuk apa? Melihat matahari
terbit, saudara. Padahal pun tanpa di atas gunung pun ada di berbagai tempat yang di pinggir pantai pun bisa melihat, saudara. Tapi ada suatu kenikmatan yang berbeda, saudara. Saudara, ini adalah gambaran bagaimana umat-umat Tuhan. Ketika sampai di puncak itu, inilah kira-kira kawah itu, saudara. Sangat menarik, ya. Dan saudaraku sekalian, ketika kita sampai di puncak itu, sungguh apa? Memuaskan, ya. Nah, ini kalau ini puncak Gunung Rinjani, sangat memuaskan, saudara. Sangat menyenangkan. Tetapi saudara, untuk mencapai akan tujuan ini butuh proses, saudara. Harus ada lika-liku, harus ada tanjakan, ada bukit, ada terjal yang harus dilalui, saudara, untuk mencapai apa? Puncak itu. Saya gambarkan, saudara, perjalanan umat-umat Tuhan untuk ke surga pun seperti itu. Ya, anggaplah ini adalah surga, puncak itu. Ketika saudara harus ke sana, saudara harus melewati lika-liku hidup itu, saudara. Perjalanan yang panjang itu, agar tiba di mana? Di puncak itu, saudara. Ketika saudara dan saya mau masuk dalam kerajaan surga, saudara pun harus mengalami lika-liku itu, saudara. Tantangan yang begitu banyak. Nah, pertanyaannya, saudara, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan di saat ini ketika menghadapi akan pencobaan-pencobaan yang begitu berat? Di dalam Efesus 3:12 berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Hanya di dalam Yesus kita berani, saudara, untuk menjalani akan kehidupan ini. Dan tentunya, saudara, harus memiliki iman. Makanya hamba Tuhan Nyonya White berkata, saudara, kebutuhan terbesar dunia saat ini adalah apa? Manusia yang tidak bisa apa? Diperjualbelikan, tidak bisa diombang-ambing, saudara. Harus punya prinsip untuk menjalani akan apa? Hidup ini. Di dalam 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan ketika manusia itu pun harus mengalami cobaan itu, bahkan dia harus mati. Alkitab katakan itu adalah pencobaan apa? Yang kamu bisa apa? Alami. Bahkan Alkitab katakan apa? Pencobaan yang biasa. Bayangkan, saudara, nyawa pun harus hilang, tapi Alkitab katakan apa? Pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena pencobaan itu, saudara dan saya pasti bisa apa? Lalui. Bagaimana caranya? Ketika kita menyerahkan itu kepada Yesus. Saudaraku sekalian, dalam Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, kalau memang rancangan Tuhan damai sejahtera, kenapa harus ada umat-umat Tuhan, saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan? Kenapa harus mengalami itu, saudara? Tetapi Alkitab hanya katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saudara, dalam hidup kita ini, semuanya hanya oleh karena satu alasan. Saya mau katakan, semua hidup kita yang kita jalani hanya karena satu alasan. Dan alasannya apa? Nanti kita tahu. Kita tidak tahu saat ini. Ketika kita mengalami wabah COVID-19 ini, kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Tapi nanti saudara dan saya akan tahu alasannya kenapa. Nanti. Kadang-kala saudara, waktu kita mengalami suatu musibah, saat ini kita tidak tahu kenapa maksud Tuhan. Tapi nanti kita akan tahu. Tapi nanti tunggu. Tunggu waktunya. Tuhan akan apa? Kasih tahu. Tetapi yang pasti, saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Adrian. Puji Tuhan. Sungguh sangat menguatkan kita sekalian untuk kesaksian yang luar biasa dan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Tentunya kita sepakat mengucapkan terima kasih. Amin. Dan kita akan masuk dalam lagu penutup. Apakah Simpson bergabung? Dipersilakan. Simpson bergabung, dipersilakan Simpson. Ya, terima kasih Pendeta.เท่าที่
like a sea without a shame. Jesus, oh Jesus, do you know him today? You can turn him away, oh Jesus, my Jesus. Without him, how lost I would be. Tanpa dia aku kan gagal. Tanpa dia aku kecewa. Tanpa dia aku kesasar seperti perahu tanpa layar. Yesus, oh Yesus, ketahuilah dia, kembali padanya, oh Yesus, oh Yesus, tanpa dia aku kan hilang. Without him I would be dying. Without him I'd be enslaved. Without him life would be hopeless. But with Jesus, thank God I'm saved. Jesus, oh Jesus, do you love him today? You can turn him away, oh Jesus, oh Jesus. Without him, how lost I would be. Without him, how lost I would be. Amen, Simpson. Amin. Amin. Terima kasih Simpson, terima kasih. Without him, how lost I could be. Terima kasih banyak, dan doa tutup dibawakan oleh Pendeta Adrian, dan Pendeta tolong didoakan keluarga Lolowang. Tadi terlewatkan, mereka udah ketambahan satu anggota keluarga, keluarga Asdi Lolowang. Tolong disisipkan dalam doa. Baik. Oke, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur pada saat ini, melalui media online ini, kami boleh terhubung bersama-sama untuk berbakti, memuji memuliakan nama Tuhan, dan merenungkan akan setiap pekabaran firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk umat-umat Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia ini juga Tuhan, berkati kami semua. Biarlah Engkau akan melindungi kami Tuhan. Ketika kami memiliki begitu banyak masalah, cobaan, dan problem dalam hidup kami, biarlah Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya, memberikan kami kelegaan, memberikan pertolongan yang memberikan sukacita kepada kami. Tuhan Bapa di surga, berkati juga akan khususnya keluarga Laloan yang sudah Tuhan berkati, Tuhan sudah berikan akan anak bagi keluarga ini. Tuhan akan memberkati keluarga ini. Biarlah keluarga ini akan penuh dengan sukacita. Dan Tuhan akan memberikan tanggung jawab itu kepada orang tuanya. Sehingga dapat merawat, mendidik akan anaknya. Sehingga dari waktu ke waktu anak ini
akan dididik menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, berkati kami dalam setiap kehidupan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.